شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah sidang majelis tabligh akbar Masjid Raudhatul Jannah di perumahan Wisma Permai Pebelegi Waru Sidoarjo yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan semoga Allah selalu akumulasikan yang kita miliki ini karena syukur yang kita lakukan. Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mau bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Dan bentuk syukur yang perlu kita pertontonkan dalam kehidupan ini adalah syukur memiliki kenikmatan bisa beribadah dalam keseharian. Nabi mendoakan umatnya sejak 14 abad yang lalu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Konsekuensi kita sebagai umat Muhammad ini harus betul-betul paham bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini betul-betul merupakan pembekalan diri untuk berjumpa dengan Allah. Allah firmankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Sehingga kalau sudah bahas takwa, kita akan bahas detail tentang yang namanya ibadah. Dan ibadah itu akan berujung bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah. Bukankah nanti Allah panggil manusia dengan panggilan yang sama? Walaupun suku berbeda, bahasa tidak sama, asal muasal pun tidak sama. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, hei yang jiwa-jiwa tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Karena memang bukan masalah kaya atau miskin, tapi bisa gak dia bersyukur dalam kenikmatan yang dia rasa, atau dia bersabar dalam ujian yang dia derita. Kita butuh ridhonya Allah. Nah, kalau sudah pakai bahasa ridho ini, tentu merujuklah kita kepada ayat yang selalu dijadikan rujukan buat pembahasan tentang masalah ini, surat Al-Isra ayat 23. Ketika Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Ada ayat yang Allah firmankan mengabarkan kepada manusia ada takdir loh yang telah Allah takdirkan kepada manusia. Qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasan. Dan takdir ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi 4 bulan. Yursalu alaihim malak
diutus malaikat, yuktabu bi arba'i kalimat, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun, baru ditentukan. Ya, ditentukan 4 takdir. Bikat birizki, yakni bikat birizki artinya betul-betul memang rezeki ini Allah yang atur. Wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, pekerjaannya. Lihat, ajal dan pekerjaan dan rezeki dua hal yang berbeda. Sakiyun aw sa'idun, tertolong atau tidak. Tertolong atau tidak. Karena banyak sekali manusia ini yang betul-betul tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini kadang-kadang menentang takdir. Ya, hidup ini tinggal menjalani kok, sisanya minta tolong sama Allah. Masya Allah. Subhanallah, kita tidak paham dan kita perlu paham dengan apa yang dilakukan. Makanya ada ketentuan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Awal dulu kita bahas nih, supaya pengen gapai ridho nih yang ingin disampaikan. Telah menjadi sebuah ketetapan bahwa Allah jadikan sebagai bukti takdir rububiyahnya Allah. Alla ta'budu illa iyyahu, kamu jangan sampai beribadah kepada Allah ini mendua hati. Alla ta'budu illa iyyahu, tolong kalau beribadah hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena setelah ini kamu bakal banyak meminta sama Allah. Kamu bakal banyak bergantung sama Allah. Nggak ada yang namanya makhluk kecuali minta sama Allah. Makanya Allahus Somad itu ayat setelah Qul huwallahu ahad. Perintah esakan Allah baru minta Qul huwallahu ahad Allahus Somad. Jangan gampang minta kalau belum mengesakan Allah. Ana aghna syurakai ani syirki. Man amila aman asyraka fi ghairi ma taraktu syirkahu. Kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau Anda sudah bersekutu denganku, tolong jangan bersekutu dengan yang lain. Bersekutu dengan Allah punya aturan main. Aturan mainnya rukun dan syarat yang dipertontonkan ketika dia mengaku Allah sebagai Rabb. Lisan basah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb. Jangan cuma di mulut basah bibir mengatakannya. Ridhomu akan Allah sebagai Rabb tentu harus dipahami. Rabb yang dimaksud Rabba yarubu, yang mencipta semua dengan proses. Rabba yarubu artinya yang mencipta dengan proses. Rabbi, Allah yang mencipta dengan proses. Kalau boleh sedikit jujur, proses hidup kita ini kan terlahir dari rahim seorang ibu, dari benih seorang ayah, yang kita nggak bisa pilih siapa yang bakal memiliki kita. Andai kita bisa memilih, kita akan memilih. Cuma hidup ini kan bukan pilihan. Hidup ini menjalani. Banyak orang kecewa karena proses hidupnya ini nggak seperti yang dia lihat dan yang dia inginkan. Ngelihat temannya sukses, keluarganya tidak broken home, dari kecil sudah enak, dewasa enak, matinya enak, ngiri. Kalau saya sih kayaknya remeng, akhirat nggak jelas ini. Karena orang tua saya begini, saudara saya begitu, saya tinggal di sini, ujung-ujungnya begitu, bingung. Sudah sering disampaikan, apa sih yang kau mau keluhkan sama Allah? Kita punya Allah yang semuanya nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau buat Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Anda jangan pesimis. Ya memang banyak sekali petua-petua ulama yang mengingatkan bahwa terkadang kaca nggak ngebuang dari lanjaran, betul. Buah jatuh nggak jauh dari batang tangkai biangnya, betul. Tidak akan pernah anjing melahirkan tupai, tupai melahirkan anjing, sudah itu bahasa ulama seperti itu. Tapi jangan lupa, penghuni neraka pun melahirkan penghuni surga. Mungkin tidak? Bukankah ayahnya Ibrahim membuat patung yang durhaka?
Bukankah Abu Jahal musuhnya Rasul itu Allah muliakan anaknya itu penghuni surga, Mughirah bin Abi Jahal? Bukankah kita tahu bahwa di mana Khalid bin Walid itu lahir dari benih seorang penghuni neraka yang bernama Walid bin Mughirah, dan banyak lagi ya kita harus akui ternyata ada masyiahnya Allah. Ini terjadi sehingga kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka sama Allah, karena Allah mengatakan dengan keumuman dalil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda yang merasa tidak nyaman punya orang tua yang tidak baik, bukan cuma Anda yang orang tuanya nggak baik. Ya, tapi lihatlah orang-orang terdahulu yang diuji sama orang tua tetap jadi orang baik. Atau Anda yang kecewa punya anak betul-betul Masya Allah, nggak tahu ngambil siapa kan. Bapaknya sabar, ibunya baik, anaknya kayak biang setan. Kalau diuji sama anak bukan cuma Anda saja. Adam dan Hawa kurang apa mulianya? Manusia terbaik ahsanut taqwim, tetap anaknya bunuh-bunuhan. Kamu nggak pandai berkata, demi Allah Nuh pakar dakwah, Rasul pertama Nuh alaihissalam nggak bisa mendakwahkan si Kan'an anaknya, betul? Kenapa? Karena kita ini orang yang harus yakin, wa mattasaun illa masya Allah. Hukum asalnya kamu nggak punya kemampuan, semua izin Allah. Kita nggak bisa milih takdir. Andai bisa milih takdir, nggak begini ceritaan hidup menurut kita. Ustaz, kalau saya boleh milih takdir, Ustaz, saya pengen banget dilahirkan jadi anak Rasul. Ini nggak tanggung-tanggung nih orang mintanya. Nggak apa-apa, udah nggak mungkin, tinggal ngomong doang susah. Si Ahmad aja nggak susah. Tinggal minta, tapi kan nggak mungkin. Makanya adab dalam doa tuh Ibnu Qayyim kumpulkan dalam kitab Adawa-Dawa, salah satunya apa? Meminta sesuatu yang mungkin diminta. Kayaknya kalau pengen jadi anak Rasul rumahnya nggak pantas kita minta itu, betul. Dan itu memang sudah nggak kebagian kuotanya kita. Andai aku bisa memilih, aku pengen banget Ustaz jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, bersaudara dengan Bunda Asma, dengan Bunda Aisyah. Andai aku bisa memilih, aku pengen banget Ustaz punya ayah seperti Umar bin Khattab, yang kalau dia melangkahkan kakinya, iblis lari tunggang langgang 100 langkah sebelum tujuan. Bangga punya ayah yang bikin iblis lari. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan, lelaki tampan Zunnurain, punya 2 cahaya, nikah dengan 2 anak Rasul, orang yang gemar bersedekah, yang hingga 2019 hartanya masih ada di Madinah, sedang dibangun hotel Utsman bin Affan. Oh, andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib. Sudah keluarga Rasul, menantu Rasul, Mambaul Ulum lagi sentralnya ilmu, pemuda yang tidak takut dengan keburukan dunia. Bangga jadi anaknya Ali bin Abi Thalib. Andai aku bisa memilih, aku juga pengen jadi anaknya Khadijah Al-Kubra. Khadijah ibuku, aku bisa kalau aku minta, cuma kan gak mungkin aku minta. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Asma binti Abu Bakar. 5 anak Asma semua mati syahid penghuni surga. Andai aku di antara 5 yang itu. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Rumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik, yang wujudnya masih ada di dunia. Nabi melihat dia sedang berwudu di surga. Andai aku bisa memilih, aku pengen menjadi orang-orang yang betul-betul dekat hidupnya dengan Rasulullah SAW. Cuma mau bilang apa? Dialah ayahku, lelaki yang banyak setan mendekat dalam hidupnya. Dialah ayahku, orang yang tidak sempurna.
Dialah ayahku, orang yang tak sehebat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak semulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dialah ayahku. Dialah ibuku, wanita mungkin yang tak sehebat Khadijah, tak semulia Asma, tak sebaik Rumaisah binti Milhan, tapi dialah ibuku. Dua makhluk mulia yang Allah jadikan pemandangan paling indah di muka bumi ini. Ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah, yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Karena diperintahkan dalam Quran, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Suruh merendah di hadapan orang tua, menatap wajahnya sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Yang perlu kita pahami dengan ilmu bahwa anak terlahir, terkadang orang tua bermanfaat buat dia. Tapi kadang Allah lahirkan seorang bayi yang kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Sehingga yang perlu digarisbawahi, ketahuilah, manusia ini bukan berpikir manfaat orang untuk dirinya saja. Mulailah berpikir apa manfaat dirinya untuk orang, itu yang paling baik. Sehingga terkadang orang tua kita lupa dandan karena mendandani anaknya. Terkadang dia lupa makan karena senang menyuapi anaknya. Kenapa? Karena pakai bahasa cinta. Kalau sudah cinta menjadi sebuah mukadimah dalam kehidupan, kadang yang mencinta lupa dirinya sedang mencinta. Kita orang yang nggak mencintai ya, karena baju yang kita pakai bagus, orang tua kita nggak pakai baju bagus. Kita berdandan rapi di hadapan dia, orang tua tanya dengan suara yang parau, mau kemana nak? Sudah rapi anak mama. Iya mah, mau ketemu orang hebat dulu nih mah. Gak enak kalau gak rapi ketemu bos ini. Orang tua bengong seoles, di dadanya kecewa. Ya Allah, bos yang kamu mau temui itu sehebat apa sih? Pernahkah dia mau mengandung kamu selama 9 bulan? Bangun malam cebokin kamu yang kencing dan empuk, menangkap kunyahan makanan yang kau lepek karena nggak suka rasanya, mengunyah sisa makanan yang kau kunyah. Sehebat apa dia? Kau berdandan rapi untuknya. Soles, orang tua berasa, ya Allah, pernah nggak anak dandan rapi buat nemuin dia? Kau berikan baju yang bagus untuk anggota grupmu, untuk anggota teman-temanmu. Nih pakai baju bro yang bagus-bagus bro, kita mau jalan bareng. Pernah gak satu waktu kamu belikan sebuah baju yang bagus ke orang tua kamu tanya, apa ini nak? Baju baru mah, Pak pakai. Buat apa? Buat kalian. Pakailah yang rapi. Aku pengen jalan sama kalian, manusia-manusia mulia dalam hidupku. Pernah tidak? Kita sibuk dengan membahagiakan orang lain, mengemas parsel indah disusun, yang biskuit, yang buah, sesisir pisang bak buntut merak dibungkus dalam sebuah kemasan. Ini parcel buat siapa nak? Untuk atasan mah, di kantor, bos yang gaji saya tiap bulan loh mah. Bagus ya nak ya. Duh, ibu sih tidak pernah punya ini. Ya bagus mah. Lawang plastiknya saja inden. Inden itu apa ya? Mesen dulu. Orang tua nelan ludah. Itu orang baru ngasih gaji bulanan, setengah umur saya buat dia. Tidak pernah dikasih parcel yang indah. Apa kamu tidak menengok ke belakang? Ada mata basah yang menangis menyesal melahirkan seorang anak yang tumbuh dewasa, lupa dia orang yang lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Dia hayalkan indahnya dunia, dia baguskan rumah, dia luaskan tanahnya. Wallahi, orang tuanya di pojokan kampung, mata tua menanti kedatangan dia. Lihat, orang yang menghayalkan indahnya dunia, ingin menaklukkan dunia, tapi dia lupa hidup bukan untuk itu.
Kalau sampai Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kamu nggak bisa berbuat ihsan sama orang tuamu karena tauhidmu rusak. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Di badanmu ada nama orang tuamu, di badanmu ada nama ayahmu, di badanmu mengalir dua berdarah makhluk mulia yang Allah titipkan kamu melalui mereka. Iya, orang yang tidak pernah repot dengan dunia, orang yang taunya hidup ini bermanfaat buat anak-anaknya, sampai mereka selalu berkata, demi Allah nah, urusan anak itu tidak boleh kedip. Bersyukurlah kita yang besar di masa-masa transisi kehidupan milenial. Kita pernah merasakan hidup bersama sosok seorang ibu yang membuat minuman dengan kompor yang dicolok dengan minyak tanahnya, betul? Beruntung kita pernah dibesarkan oleh seorang ibu yang meneriskan baju anaknya dengan arang yang dibakar sebelum dipakai. Orang sekarang tinggal pakai buat stiker nganga doang, hahaha. Beruntung kita memiliki orang tua yang tahu sekali bahwa teh manis yang dibuat tak perlu ditunggu dingin lagi. Beruntung kita betul-betul merasakan cinta orang tua dengan peluhnya. Yang dulu satu ibu bisa memegang 4 anaknya tanpa ada konflik dalam hidupnya. Sekarang 4 anak tak ada yang mampu menengoki ibunya yang sedang sakit. Beruntung kita punya seorang ayah yang pernah dia korbankan masa mudanya untuk anak-anaknya. Tenang nak, sekolahlah, urusan ayah semuanya. Kamu gak usah pusing, tugas kamu cuma belajar nak. Sudah, biar ayah yang lelah. Kalau perlu kamu jadi orang yang lebih dari ayahmu nak. Beruntung punya ayah yang seperti itu. Sekarang ayahmu sudah tua, sosok lelaki renta di pojokan desa. Mana anak-anak yang pernah dijamin hidupnya? Tak ada satupun yang mampu. Jenjang tangga yang kau pijak mencapai tujuan hidupmu, kau gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kau lupa kakimu masih menempel di bumi. Celoteh kata terucap dari lisanmu yang mengatakan takkan pernah pulang kampung sebelum sukses. Bodoh sekali. Sukses tidak sukses demi orang tuamu. Yang kau butuhkan gapai ridhonya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Iya, ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Sukses kita dengan dunia, punya semuanya, tapi nggak dekat sama orang tua, rugi. Sebanyak apapun harta yang kau tumpuk, sebanyak apapun jumlah bilangan rumah yang kau miliki, secantik apapun pasangan hidup yang mendampingi hidupmu, jumlah anak yang banyak, demi Allah jangan pernah nomor 2kan orang tuamu. Wahai laki-laki, ibumu, ayahmu, baru istrimu. Karena dunia yang dititipkan bakal ditinggalkan. Justru yang membuka pintu surga, menggetarkan pintunya, kau masuk ke dalamnya, ridho orang tuamu. Apa artinya hidup tanpa ridho mereka? Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku. Ambil ya Allah, ambil. Ambil hartaku ya Allah. Ambil kendaraan yang kubanggakan, ambil ya Allah. Ambil ini tanah-tanah yang kau titipkan, ambil semua ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah. Biarkan lisan ini bodoh mengucap kata politik dalam kehidupan, nggak paham dunia, nggak apa-apa. Tapi jangan lidah ini kering dalam mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani. Kumpulkan sekian doa yang banyak yang kau inginkan dari harta yang kau hayalkan, dengan doa muamalah yang kau inginkan. Tapi tolong jangan pernah lisan ini kering mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, karena kita butuh ridho mereka. Maka ketika dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana,
menjadi sebuah qada takdir bahwa kalian tercipta untuk beribadah. Kalau kalian sudah beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah, yang pertama kau lakukan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Pemuda datang ke Rasul bertanya, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi bilang sama pemuda tersebut, salaita ya akhi, sudah salat belum? Lama salat dulu. Habis salat dia datang lagi, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina, malu sebagai cucu? Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina, malu sebagai anak? Kelak anak cucumu pun malu kalau punya kamu orang yang suka berzina. Ayo, dihantam sama Rasul. Kalau kau cinta sama kedua orang tuamu karena alasan yang kuat, layaklah dia dicintai, karena banyak yang dia lakukan kita tidak mampu balas. Dia layak dicintai. Kalau kau mencintai orang tuamu, tolong dalam dirimu mengalir darah mereka. Saya bisa bermaksiat, cuma layakkah darah mereka aku bikin maksiat? Saya bisa berbuat dosa, bukan tidak, cuma kan ada bin dia, ada nama dia di belakang nama kita, sehingga dia punya ukuran wabil walidaini ihsana. Bahkan dikatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, sampai-sampai kalau kedua orang tuamu dalam ayat ini dikatakan kibar, sudah tua, au kilahuma, atau keduanya sudah tua. Karena boleh jadi ayahmu lebih tua jauh sama ibumu, atau sebaliknya di antara mereka sudah wafat. Fala taqul lahum uf. Fala taqul lahum uf. Uf di sini diterjemahkan mengambil napas, menghela. Subhan, ibu saya panggil, ambilkanlah mama air segelas, nak. Iya mah, haram itu. Di mana kamu, nak? Sedang di luar, mah. Bisa datang hari ini? Bisa sih, tapi haram tuh. Tidak ada kata tidak buat orang tua. Salafus soleh di atas mimbarnya sedang berkhutbah, ibunya panggil, dia tinggalkan mimbar. Karena dia tahu berbakti yang kedua dalam hidup setelah bertauhid kepada Allah, orang tua. Baru kita bisa bicara yang lain, sampai dirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah, sampai kita ngomong puncak yang tertinggi jihad. Masya Allah, datang seorang pemuda ke Rasul, datang di atas kudanya yang gagah, datang. Dia berhenti di hadapan Rasul. Di badannya terbentang busur panah, kiri kanan pinggangnya ada pedang. Dia siap untuk berperang bersama Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku perang bersamamu ya Rasul. Nabi sedang butuh pasukan, lihat anak muda kayak begini, jago mana, di atas kuda, kiri kanan pedang. Ini gak layak tolak ini anak muda ini, semangatnya berapi-api. Cuma lihat cara Rasul berdialog, dia mengatakan, kamu ingin perang bersamaku? Pengen Rasul. Betul, betul. Siap jihad? Siap. Punya orang tua tidak? Punya Rasul. Berbaktilah. Punya orang tua tidak? Punya Rasul. Berbaktilah. Karena tidak ada kemuliaan dalam hidup tanpa ridho orang tuamu. Kamu pengen kerja, pengen, berbaktilah. Kamu pengen menikah, berbaktilah. Kamu pengen menaklukkan dunia, berbaktilah. Karena apa arti hidupmu tanpa bakti sama orang tua? Kita ingin menggapai ridhonya Allah. Dan Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada manusia yang tak terkenal di dunia, terkenal di langit. Penghuni langit semua kenal dia, siapa? Uwais Al-Qarni. Manusia yang hidup di zaman Rasul tapi gak ketemu Rasul, dia bukan sahabat karena gak ketemu sama Rasul. Tidak ada orang katakan Uwais ini penghafal Quran, periwayat hadis, tidak. Uwais pernah jihad bersama Rasul, tidak. Uwais cuma manusia biasa, lelaki yang penuh sopak di badannya, tapi dia meletakkan orang tua di atas kepalanya. Dia lelaki sederhana yang berkata dalam dirinya, hidup ini berbakti sama orang tua. Hidup ini berbakti sama orang tua. Kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar.
Bahkan Rasul perintahkan Umar ibn al-Khattab yang dikatakan Umar fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Rasul perintahkan Umar dan Ali untuk mendatangi Uwais, minta Uwais untuk berdoa kepada Allah. Subhanallah. Bahkan penghuni sorga pun suruh datang kepada Uwais untuk berdoa kepada Allah. Lihat, udah nggak usah dipikirkan lagi deh kelasnya Uwais kalau sudah begitu. Apa sih kemuliaan yang beliau miliki? Demi Allah, dia meletakkan orang tua di atas kepalanya. Tidak pernah dia bilang tidak sama orang tuanya, sepenting apapun urusan dunia. Hingga satu waktu ibunya berkata kepada Uwais, ibu ingin sekali nak melaksanakan ibadah haji nak. Mendengar suara para ibu buta tua ini, dia terdiam, bingung, tidak menjawab, karena dia takut ibunya kecewa. Diam-diam dia beli seekor anak sapi. Anak sapi yang dia beli, yang dia lakukan setiap harinya itu menggendong anak sapi ini ke atas gunung, kemudian turun lagi. Selama sekian lama, lama-lama nih sapi gede, dan dia lakukan itu, dan dia pun makin kuat fisiknya karena mengangkat sapi ke atas gunung. Nih Uwais nih, lelaki sederhana dari pojokan negeri Yaman ini, sehingga ketika dia mampu menggendong sapi ke atas gunung yang sudah besar sapi ini, dia datang ke ibunya, kita akan haji wahai ibu. Dia punya apa? Lelaki miskin di pojokan Yaman, yang dia tahu jalan menuju Mekah, dan dia gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Dunia ini alam kemungkinan, nggak ada yang nggak mungkin. Bicara sukses atau gagal urusan Allah, yang penting dimulai saja sudah. Makanya sering disampaikan, paling tidak kamu punya hayalan lah sama orang tua kamu. Jangan sampai ngayal pun tidak. Sesekali lah mulai berpikir bagaimana hidup ini ekonomis untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Daripada rokok kamu beli sehari 20.000, mendingan kamu tabung 20.000 sehari, sebulan 600.000, setahun 7,2. Masa 3 atau tidak umroh sama orang tua? Lebih baik di Jakarta daripada umroh. Lihat bodohnya kita itu. Masya Allah. Uwais gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Hingga dalam hikayat dikatakan ada seorang pemuda yang sedang tawaf di Ka'bah, baru 2 kali tawaf dia ketemu sama sahabat Abdullah bin Umar. Ini yang menggendong ibunya ini tanya sama sahabat Nabi, wahai sahabat Rasul, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, tawaf di Ka'bah. Sudahkah aku membayar jasanya ketika melahirkanku? Sahabat marah berkata, jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kau gendong ibumu dari negeri Yaman menuju Mekah. Yaman Mekah itu kayak Jakarta Surabaya, 2 jam paling nggak pesawat itu. Kebayang tidak dia gendong orang tuanya untuk sebuah bentuk ibadah. Lihat Uwais, karena Allah, sehingga penghuni langit ini tahu siapa Uwais, walaupun penghuni bumi tidak kenal dia. Ya, intinya apa? Allah muliakan manusia dengan kemuliaan yang dia lakukan, dan dia nggak pengen dilihat orang, karena wabil walidaini ihsana. Hingga selesai tawaf, ibunya diajak menuju makom Ibrahim, sholat di makom Ibrahim. Ibunya mendengar Uwais pun sholat di sampingnya, meminta yang terbaik untuk ibunya. Wahai Allah, janganlah sampai ibuku wafat dalam kondisi tak kau jamin sorga untuknya. Kata ibunya apa? Uwais, sudah Uwais, mintalah sekarang untukmu. Kau anak muda, kau butuh dunia. Tidak ibu, sebelum aku minta kepastian dari Allah, kau akan masuk surganya Allah dulu. Subhanallah. Tidak ada artinya dunia, tidak ada artinya dunia. Dan dalam hikayat ketika ibunya sudah wafat, Uwais baru keluar dari Yaman, melanglang buana, karena yang dia tahu orang tua nomor 1 dalam hidupnya. Masya Allah. Ini contoh kecil lah orang yang pengen menggapai ridho. Ayat mengatakan wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Jangan kamu bilang ci. Ya mungkin orang bisa bilang ci dan lain sebagainya, karena dia nggak tahu bagaimana cara berbakti sama orang tua, atau orang tua nggak mengajarkan cara bermuamalah. Kalau Quran katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu, orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua tidak ajarkan persahabatan sama anak? Ajarkanlah. Surat Luqman itu mengajarkan orang tua mendidik anak supaya tahu. Katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Biar anak tahu. Wa fisalu fi amain. Biar anak tahu. Aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kabarkan. Kabarkan sama anak-anakmu, kabarkan bahwa kamu ibu pernah mengandung dia. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Melahirkannya dengan 1000 rasa. Mungkin anakmu lupa itu, katakan. Orang tua boleh begitu, boleh. Bukan pengen dihitung jasa, biar anak tahu. Kamu baru nikah, sudah berapa lama ibu tak kau tengok? Kamu bangga dengan kulit istrimu yang putih, kencang, indah dipandang mata. Kamu tidak tengok lagi itu tangan keriput yang ada di kampung sana. Kamu tahu ibumu itu makin hari makin kayak anak kecil, bukan makin kayak orang dewasa. Dia bukan orang tua yang, bukan orang muda seperti dulu. Dia orang tua yang seperti anak kecil. Pernah berasa gak kamu gandeng pasangan hidupmu? Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Sehat ma? Alhamdulillah. Ma, kita mau jalan-jalan dulu nih ma ya. Doain biar selamat pulang pergi ma. Iya nak. Berbaliklah badan jalan. Orang tua memandang anaknya sedang menggandeng pasangannya. Dia lihat tangannya yang keriput. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng sama dia. Kita gak ada niat nyakitin orang tua kita, betul. Cuma orang tua kita sensitif hatinya. Dulu tangan dia itu kalau kelepas dari gandenganku dia nangis, mama, mama, mama. Sekarang ya Allah, dia sudah punya pegangan yang lebih indah. Dia lupa tangan keriput ini. Coba kau gandeng pundak istrimu, tertawa geli menikmati hidup bersamanya. Orang tua memandang pundaknya, ya Allah, berapa lama pundak ini tak diletakkan lagi dagu. Ini anak dulu kolokan, pulang sekolah peluk mamanya dari belakang. Mama apa kabar? Sekarang sudah lama pundak ini nggak diletakkan dagunya. Dia gandeng tangan orang lain, lihat. Dia gandeng pundak orang lain. Orang tua makin sensitif loh, masya Allah. Kita nggak tahu, nggak ada niat nyakitin, tidak ada sama sekali. Cuma kita lupa orang tua kita makin hari makin seperti anak kecil. Tersinggung dia, kita beli mangga dengan plastik yang mewah, ada stiker yang mahalnya. Tersinggung dia. Karena yang dia tahu anaknya nggak pernah kasih buah-buahan dengan kemasan plastik semahal ini. Kesinggung dia, manusiawi sekali. Dia pernah mengorbankan kecantikan yang mendandani anaknya, sementara dia belum dandan. Takut anaknya bergaul sama teman-teman di taman komplek dalam kondisi yang nggak indah dipandang. Biar mamanya nggak dilihat, yang penting anaknya indah dipandang sama teman-teman di komplek sana. Dia lupa. Sekarang kamu berdandan rapi dengan uang yang Allah titipkan, beli pakaian yang paling mahal. Pernah gak kamu beli juga pakaian yang mahal buat orang tuamu? Menggandeng tangannya yang keriput, bangga berjalan bersama mereka. Ketika orang tanya siapa, inilah manusia mulia dalam hidupku. Karena dulu dia pernah bangga menggendong kamu, bangga menggendong kamu. Lihatlah anakku, lihat. Nggak pernah salah anak sama orang tua. Sekarang baru celotehan istrimu, kau musuhi orang tuamu, bodoh sekali. Kau jelaskan aibnya di hadapan pasanganmu, siapa kamu? Ini orang tua nggak pernah ada bekasnya. Salahnya orang tua, benarnya anak. Pantasan hidupmu susah. Usaha tak pernah lancar, pun lancar kau makin jauh dari agama, iya, hilang kemuliaan. Kau terjebak dalam kehidupan istidraj. Karena pola hidupmu yang salah. Padahal tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau dapat ridho orang tua. Lihat. Lihat, Rasul tekankan sekali.
Dan orang datang ke Rasul dulu mohon izin pergi berperang. Nabi mengatakan, ahayyu walidat, ahayyu walidat, orang tua masih hidup? Masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid, di antara keduanya ada jihad, jihadlah. Dulu ada dua orang Arab Baduy berjalan dari Yaman menuju Madinah, ingin berjumpa sama Rasul. Dia ingin berbaiat. Dia datang ke Rasul dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku datang dari negeri yang jauh untuk berbaiat kepadamu. Namun ketika aku jalan ingin menemuimu, ingin masuk Islam, berbaiat denganmu, aku punya orang tua yang sedih dengan perjalananku yang panjang ini. Bagaimana ya Rasul? Berbaiatlah. Setelah ini kembalilah ke orang tuamu. Kenapa ya Rasul? Bahagiakan mereka sebanyak kesedihan yang kau buat untuknya. Sampai ada orang meninggalkan orang tuanya untuk bertemu sama Rasul, masuk Islam. Cuma orang tuanya menangis karena perjalanannya. Kata Rasul, berbaiatlah, kemudian kembalilah ke orang tuamu, bikin mereka tersenyum seperti kau membuat mereka menangis. Sampai segitunya. Sampai segitunya, Masya Allah. Dalam kondisi seperti apapun, banyak orang-orang soleh datang ke orang tuanya. Muhammad Al-Fatih ketika dia membuka Konstantinopel, pintu gerbang Eropa yang susah dibuka, dia datang ke orang tuanya, memohon ridho orang tuanya untuk Allah bukakan pintu Konstantinopel yang diganti di Istanbul sama dia. Masya Allah. Kita sekarang punya Indonesia yang sedang difitnah, diuji oleh fitnah politik. Pernah gak terbersit di benak kita untuk mendatangi orang tua kita setelah ini? Meminta kepada orang tua kita, wahai ibu, wahai ayah, ridhoi anakmu ini untuk bisa membangun negeri ini dengan cara yang baik. Doa kalian yang bisa menunda kiamat. Karena Nabi mengatakan selama masih ada orang tua yang beristighfar di malam hari, Allah tunda kiamat. Doakan kami anak-anak muda ini agar bisa istiqomah menjadi generasi Rabbani. Ayo. Tidak, kita makin asik melihat handphone kita, gadget kita, berita yang tak pernah tersortir. Kita lupa ada keramat dunia yang bisa diminta, yang sudah lama kita nggak menatap wajahnya. Cobalah sekali-kali kau tataplah wajah orang tua kita, agar mata ini tetap basah untuk ingat sama Allah. Saya suka bilang, coba kamu yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, temuilah, khususkan waktu untuk mereka. Allah akan khususkan kalian. Lihatlah ayah yang kau benci, lihatlah ayah yang besar mulut kalau bicara, yang bikin pegel kamu di hadapan teman-teman kamu. Lihat ayahmu ketika tidur, lihat, agar kau tahu ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Lihat, lihatlah sosok laki-laki tua itu. Lihat. Coba deketin wajah orang tuamu, berkata, berbisik dalam hati, ya Allah, ayah, ayahku bukan ayahku yang 20 tahun yang lalu. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Masya Allah, ayah, mata hitam ayah sudah mulai bersepah putih. Coba tatap, lihat, giginya sudah mulai tanggal, kerut di bagian matanya jelas sekali nampak, kantung di bagian bawah matanya. Coba lihat, tangannya yang keriput, kukunya yang coklat berbenturan dengan kerikil-kerikil ketika bekerja. Lihat kuku kakinya. Oh, ini orang yang kau benci, ini orang yang kau bilang banyak berbuat salah, sombong dalam hidupnya, diktator. Coba lihat. Atau kamu yang benci sama ibumu karena ibumu sering gak akur sama menantu, sering ribut sama tetangga, banyak kesalahan yang dia perbuat. Dia sekarang wanita yang penuh dengan kekurangan. Lihat, dia sedang tertidur, terkulai. Coba lihat, lihat itu ibu. Ya Allah, mama,
Kerut di kening mama sudah mulai tampak. Coba lihat. Mama yang cantik, pipinya yang cabi sudah mulai turun keriput. Coba lihat. Dagunya yang lucu sudah mulai keriput. Lihat. Rambut hitam tebal sudah mulai menipis berwarna putih. Lihat. Pegang tangannya, dia nggak berasa pegang tangannya. Ya Allah, mama, ini tangan yang pernah membelai kita dulu. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau sakiti, orang yang kau tidak suka dengan dia. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Lebih baik kau temui dia setelah ini. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau sudah meninggal, sudah wafat, sudah nggak ada, ini air mata nggak menghidupkan mereka lagi. Terasa sempit dunia menghimpit kita kayak gunung yang dijatuhkan sama Allah. Sudah nggak ada lagi kemudahan dalam hidup. Susah mendapat ridhonya Allah. Kenapa? Karena ridho yang paling mudah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ini dekat dengan hidupmu, temui mereka, gapai kemuliaannya, akui semua kesalahanmu, minta ridhonya. Tak ada yang sulit dalam hidup. Allah katakan ihsana, berbuat baik. Tanyakan sama mereka sebelum mereka mendingin seperti daging yang membujur kaku. Tanyakan sama mereka, apa yang kalian harapkan dari anak seperti aku? Katakan. Bisikan di telinganya, wahai ibu, hiduplah yang sehat. Karena sebentar lagi kan ku bawa kau untuk memutari Ka'bah. Wahai ayah, tetap jaga kesehatan. Karena sebentar lagi kita bakal umrah bersama. Katakan seperti itu. Tuntun tangan mereka. Ayah, ibu, itu Hajar Aswad. Angkat tangan kalian. Bismillah, Allahu Akbar. Dan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai di rukun Yamani, ayah ibu, rukun Yamani Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 putaran sudah bawa dia ke makom Ibrahim. Ayah ibu, sholatlah 2 rakaat di makom Ibrahim. Baca kul wallah, baca kuliah. Salam, tunggu di sini, berdoalah. Ambilkan air zam-zam, mereka minum. Bisikan di telinga mereka, doakan anakmu agar menjadi anak yang soleh. Gak usah yang lain-lain, anak yang soleh saja. Kenapa nak? Karena aku pengen doaku masuk lubang kuburmu, tak terhalang dinding dunia dengan barzah. Bawa mereka ke sofa, Ayo ayah ibu, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Naik ke sofa, menghadap kiblat, pimpin orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazabal ahzaba wahda. Ayah ibu, angkat tangan yang tinggi, berdoalah yang lama, doakan diri ini, doakan jadi anak yang soleh, agar selalu bisa meletakkan namamu dalam hidup yang pertama ketimbang yang lainnya. Minta. Kesempatan itu makin menipis, waktu makin berkurang. Masya Allah. Maka kalau orang yang berilmu tahu meletakkan semua kemuliaan pada tempatnya. Makanya wajar kalau Allah mengatakan merupakan sebuah bagian dari takdir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sehingga dia persiapkan diri, kalaupun ada perpisahan yang Allah takdirkan sebagai bentuk perpisahan, Masya Allah, dia akan berpisah dengan orang tuanya, memimpin untuk dapat husnul khatimah. Karena ada masanya nanti yang dibutuhkan sama orang tua itu adalah bimbingan anak yang soleh dan doa anak yang soleh. Ya, ketika orang tua kita sudah mulai terbujur kaku, napas mulai terpenggal, nah saat itu fungsi kita sebagai anak, sesibuk apapun dunia tinggalkan, ada orang yang berhak untuk didahulukan. Ayah, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar, kata Nabi. Karena ruh ketika dicabut mata yang ikut. Selesai. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal ayah. Menangis. Tangis bahagia membawa orang tua pada husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga jaminannya. Dia bawa orang tuanya kepada pintu surga. Lihat. Sehingga kalaupun kematian memisahkan mereka, mulutnya tetap basah mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini keunikan Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dibentangkan alam barzah. Nabi dibentangkan alam barzah sama Allah. Nabi melihat ada orang yang sedang dicambuk dalam kuburnya, Mendadak yang dicambuk nih nggak dicambuk, berhenti. Kata yang dicambuk si mayit ini kepada malaikat yang mencambuknya, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Nabi melihat, si mayit ini nanya, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat dalam alam barzah? Kata malaikat, bagaimana aku bisa mencambukmu sementara di dunia anakmu selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Maka yang paling baik buat kita gapai ridhonya, berbaktilah sama orang tua, ada tidak ada dia. Kalau dia masih ada, berbaktilah, memaksimalkan, meletakkan orang tua nomor satu dalam hidupnya. Ustaz, saya orang perempuan, Ustaz. Kalau sudah nikah gini kan suami nomor satu, bagaimana saya berbakti sama orang tua saya, Ustaz? Kata Rasul, jihadmu, baktimu sama keluargamu, itu baktimu dengan orang tuamu. Karena ketika terjadi ijab kabul, tanggung jawab pindah ke pundak suami. Suamimu ini orang tuamu juga. Maka kalau sama orang tua nggak boleh bilang ngambil napas, suara kenceng nggak boleh sama orang tua. Sama suami juga sama, nggak boleh. Coba mulai sekarang, kalau dulu kamu durhaka sama orang tua, kamu tanggung dosa. Kalau durhaka sama suami, suami yang tanggung dosa. Kebayang tidak? Suamimu menanggung dosamu setiap hari, dan gak mungkin Allah bukakan sorga sama suami yang banyak menanggung dosa. Berantakan rumah tangga kita. Masya Allah. Mudah-mudahan di umur kita yang singkat ini kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul menggapai ridhonya Allah, insya Allah ya. Dan dijadikan anak-anak yang soleh, yang sampai kapanpun doanya sampai ke liang kubur orang tuanya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita bisa berdialog, berpanjang kata dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadhil. Jazakumullah pada Ustaz Ibnu Basir atas materinya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ada di Perak dan yang ada di Puri Indah, sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan, alangkah baiknya kita mencoba untuk merefresh kembali, murojaah materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau Subhanahu wa ta'ala. Gapai ridho adalah sebuah hal dan kita mulai dengan sebuah penakwaan, dan takwa ini akan menghasilkan sebuah ibadah, dan ibadah ini adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bahas ridho, itu tertera dalam surat Al-Isra ayat ke 23. Allah mengatakan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Dan orang hidup ini di antara dua, sa'iyun atau sa'iyun. Maka dari itu dalam surat Al-Isra ayat 23 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhidkan Allah. Karena kita akan banyak minta selain itu. Maka perkara tauhid bukanlah perkara yang bisa dikesampingkan, namun adalah hal yang selalu harus kita pelajari hingga Allah berjamaah kita. Dan ingat teman-teman saya, ada dua keindahan di dunia ini, yaitu ketika kita melihat Ka'bah dan melihat wajah kedua orang tua kita. Dan ada sebuah kalimat yang saya kutip dari beliau satu bulan bahwa terkadang kita ini sibuk berbuat baik kepada orang lain, tapi kita lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu pun juga ketika derajat tertinggi seorang muslim adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Apakah selama ini kita melakukan sebuah ibadah itu hanya dipandang oleh manusia dan kita lupa bahwa di rumah sana ada orang tua yang telah menunggu kita, yang tidak mungkin kita bisa share kebaikan kita tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu ketika Allah lanjutkan imma yaghlubanna indakal kibar au kilahuma fala taqul lahuma. Orang tua sudah sepuh, jangan sampai mengatakan dan tadi kata Rasulullah yang muslim itu tadi apa? Mengambil nafas saja, belum mengucapkan sebuah kalimat itu sudah haram menurut saya. Bahkan ibadah yang paling afdal, yang paling tinggi bukan dalam agama Islam, jihad pun masih kalah dengan berbuat bakti kepada orang tua. Dan kita ingat sebuah kisah dari Uwais Al-Qarni yang namanya tidak dikenal oleh manusia di muka bumi ini, namun bergetar di hati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Muhammad Al-Fatih yang ingin membuka pintu dari konsentrasi orang tadi orang tua. Ini bagaimana orang dahulu benar-benar memperhatikan kedua orang tua selama berdua masa hidup. Dan yang paling penting ketika kondisi Indonesia sekarang ketika dengan berbagai fitnah-fitnah yang terjadi, apakah kita sebuah pulang untuk meminta doa kepada Allah, kemudian orang tua kita agar kita terselamatkan dari fitnah tersebut. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin. Bagaimana cara seorang istri jika ingin berbakti kepada ibunya karena ibunya hidup sendiri dan ayahnya sudah meninggal? Ya memang permasalahan ini dilematik sekali ya. Sering sekali perempuan ini merasa dibikin bingung sama kondisi rumah tangganya. Makanya ini buah yang dipetik dari perbuatan yang dia lakukan. Harusnya ketika dia mau menikah ada prosesi nazar, ta'aruf, khitbah. Ta'aruf itu kan artinya cari tahu, cari kenal. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Maka dengan ta'aruf si suami, calon suami tahu kondisi si istri, calon istri atau sebaliknya. Saya mau nikah sama kamu, cuma kamu harus tahu tulang punggung keluarga itu ya saya. Saya khawatir kalau saya sudah nikah sama kamu, saya nggak kerja. Keluarga saya gimana ke depannya? Bisa berdialog gak sebelumnya? Boleh. Saya kreditin motor, mobil buat orang tua saya. Kalau saya nanti nikah, saya gak kerja lagi, siapa yang mau lanjutin? Apa orang saya terlibat hutang piutang atau apa? Atau kamu harus tahu, saya akan nikah sama kamu, cuma ibu saya tinggal sendiri. Kira-kira bisa gak dikondisikan? Kamu menyiapkan maklum yang banyak buat ibu saya juga. Ibu saya agak cerewet, ibu saya agak begini, tapi dialah manusia mulia, berlian dalam hatiku. Kira-kira gimana? Kalau laki-laki yang baik, khiyarukum linisaikum, akan baik dengan perempuan-perempuannya. Nah, kalau udah ada komitmen kayak gitu, akadnya jelas. Orang Islam kan dipegang akad.
maka nggak ada masalah. Cuma muskilah kita lupa itu. Sekarang itu terjadi, ya sudahlah, bersabar dan minta yang terbaik sama suami. Jelaskan yang apa adanya. Kalau sama ustadz aja berani nanya, kenapa sama suami nggak berani ngomong gitu loh. Suami lebih berhak mendengar ini loh ketimbang ustadz, betul? Ustadz cuma bisa memberikan nasihat, tapi surga kamu ya dia. Bilang yang terbaik. Ini gimana Pak ya? Ibu ini kesian sendiri. Apa kita cari kontrakan dekat rumah ibu atau gimana ya? Kalau nggak mau serumah, paling nggak jangan jauh dari beliau. Toh nggak ada kerugiannya kita bakti sama orang tua. Nggak ada bekas mertua atau apalah bahasanya. Udah kita doakan semoga Allah mudahkan urusan kamu insyaallah ya. Allahu a'lam. Ini atau kita kasih gantungan kunci nih Ustaz. Ini ada, nanti suruh lihat YouTube Al-Azifi Channel, berbakti sama orang tua, nanti bagus juga. Ajak suaminya nonton nanti tuh ya. Bisa ambil di takdir ya. Dan soal kami juga dari filosofi menyiapkan 5 notebook juga ya. Jadi teman-teman bisa minta takdir ke pertanyaan yang telah kami bacakan. Pertanyaan selanjutnya, saya sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi saya selalu salah di mata mereka, sehingga saya lebih salah, dan kadang orang tua saya suka marah kepada saya tanpa sebab. Nanti kalau udah punya anak baru berasa deh. Kita tuh kalau ngelihat anak kecil suka ngambek nggak ada sebab. Lawang dikasih makan di tangan kanan, dikasih uang tangan kiri masih nangis. Sampai orang tua bingung kenapa ini anaknya. Makan udah, uang udah, dandan udah masih nangis, ternyata cacingan. Orang tua kita mungkin kayak anak kecil juga sama. Puncaknya umur itu kan 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan. Sampai usia 40 itu puncak. 40. Jadi kalau udah umur 45 ya turun kayak umur 35. Umur 50 tuh kayak umur 30. Ya. Terus umur 60 kayak umur 20. Terus lama-lama kayak anak kecil, tinggal aku kita begitu. Jangan heran itu ya. Itu masa akan datang nanti. Orang tuamu sekarang kayak anak kecil, nggak ada juntrungannya. Ya iyalah, dia orang yang sibuk. Sekarang sudah nggak sibuk. Makanya saya terinspirasi, bantu doa ya. Kita lagi bikin sama teman-teman Al-Azifi ini pesantren orang-orang tua. Bukan pesantren jompo, bukan. Tapi memang orang tua yang sudah punya waktu kosong. Boleh di Sidoarjo boleh nih kita bikin. Ada sekolah buat orang-orang tua yang sudah punya waktu luang. Karena banyak teman-teman saya ini, dari 100 teman saya 90 orang tua, jujur di Jakarta. Atau orang tua semua. Dia kasih bocoran ke saya, Ustaz Subhan, nanti kalau sudah tua itu punya anak kayanya gitu loh. Punya anak kayanya gitu loh. Kayanya punya gitu loh. Tapi tidak tahu di mana. Yang perempuan dibawa sama suaminya, yang suami lagi cekakak-cekikik sama istrinya. Kita ini di rumah bingung mau ngapain. Orang-orang tua yang dilihat tembok, meja, nako, tembok, meja, nako. Bingung. Sementara umur makin mendekat bukan makin menjauh masa ajalnya, betul? Ini kayaknya terinspirasi nih. Alangkah baiknya kalau kita bikin manfaatin waktu mereka yang sudah banyak luang. Faida farokta fansob. Punya waktu kosong kita isi. Mulai kita berpikir bagaimana caranya orang tua ini belajar. Karena yang namanya orang tua, betul kata pepatah, masih kecil kita kayak ngukir di atas batu. Kalau sudah tua kayak nulis di atas air, betul. Orang tua kalau belajar kayaknya paham. Oh, paham Pak. Oh, harus diulang-ulang gitu ya. Dan butuh lingkungan. Intinya sih kalau orang tua senangnya dialog. Senang diakui keberadaannya. Nah, anak muda, jadikan orang-orang tua kita nih, buku yang berjalan. Ini yang hadir di sini ada yang paling tua usianya, Pak. Ada yang paling tua usianya. Ada yang umurnya 60. Berapa, Pak? 64, Bapak? 63, tua 64. Ada yang di atas 64.
Ini ada yang 64, ada yang di atas 64. Berapa, Pak? Berapa? Hah? 71. Ada yang di atas 71. Berapa? 78. Itu paling tinggi 78 tuh. Ada? 79. Ada yang di atas 79. Tidak ada. Ada 90. 78, 79 yang paling tua nih. Tolong dong panitia, ini yang 78 sama 79 kasih amplop ini. Kasih amplop, ya Ustaz Subhan titipkan uang biar bisa jajan sama cucu-cucunya nih. Jadi amplopnya buat jajan cucunya ya? Iya. Bukan buat beliaunya. Boleh Bapak, ini Bapak nanti kasih ya. Dan doakan kami Pak ya, anak-anak muda ini biar istiqomah Pak ya. Doakan ya biar istiqomah semuanya. Biar tetap jadi yang terbaik buat bangsa ini insyaallah ya. Jadi anak yang soleh, bantu doa kami. Perempuan ada yang tua juga sebenarnya nggak ngiri ada. Ada jamaah akhwat yang paling tua berapa usianya? Ada? Nggak kedengeran, nggak ada yang tua berarti ya? Ada yang tua enggak? Betul. Ada yang datang sekarang bawa orang tuanya. Bawa orang tuanya dan pengen ngajak jajan gak punya uang, ada? Lo nggak apa-apa, jujur aja nggak apa-apa. Saya kan pengen dapat pahala juga gitu lah. Monggo yang bawa orang tua nggak punya uang buat jajan nanti ke belakang minta. Ada, ajak jajan orang tuanya. Jangan diajak ngaji sampai aus. Nggak ada yang diminum jangan. Kalau mau berkah hidup kasih orang tua kita ya. Taib. Atau ada yang orang tuanya lagi sakit dan dia datang nih badannya di masjid sini, jiwanya di rumah sana karena bingung belum nebus obat. Tolong jujur ke belakang minta untuk ditebusin obatnya, semoga jadi berkahnya insyaallah ya. Fadhil silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya, saya pilih karena kurang lebih poinnya sama antara orang tua dan mertua. Namun yang saya bacakan ini mertua ya. Kedua mertua saya seorang Nasrani. Setiap hari Natal beliau SMS ke suami saya kalau ingin dombanya kembali. Apalagi sekarang kami telah berhijrah. Beliau sempat menangis melihat saya yang sudah berdoa awal. Apakah saya berdosa atau tidak? Telah menyakiti hati beliau. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kamu pelajari dia di Quran banyak cerita para nabi dan rasul yang orang tuanya juga beda agama, betul? Memang kalau kita pakai bahasa lisan suka nggak nerima. Tapi jujur banyak orang-orang dulu juga punya orang tua yang beda agama. Selama masih hidup, darah dia mengalir di badan kita, berbaktilah. Ya, karena batasan kita adalah kematian. Kalau sudah meninggal kita serahkan ke Allah. Mumpung dia masih hidup, berbaktilah. Ajaklah dia berbuat baik. Dan banyak saya punya teman-teman yang Masya Allah. Ya Allah yarham Pak Denny, semoga Allah muliakan beliau dulunya. Salah seorang Tionghoa yang masuk Islam. Nah, di akhir hayatnya dia meninggal dan dia dibenci sama orang tuanya. Sehingga ibunya pun bisa mengakui keberadaan Islam dia pada akhirnya. Ya, bisa bukan tidak, banyak yang lainnya banyak. Ya. Artinya jangan khawatir karena hidayah ini urusan Allah. Makanya bahasa Quran tadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Boleh berbeda agama, boleh, jangan patuh dengan apa yang dia perintahkan dalam bentuk keburukan. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jadikanlah dia sahabat yang ma'ruf, yang transparan. Tetap pakai nama dia di belakang nama kita walaupun beda agama. Sampai dia salut punya anak kita. Allah kasih hidayah di hari waktunya nanti insyaallah. Syukur-syukur kalau dia meninggal mengatakan la ilaha illallah. Karena dia seorang muslim walaupun belum berbuat baik. Doa kita sampai ke lubang kubur dia nanti insyaallah. Allahu akbar. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan amalan apa yang dilakukan jika orang tua kita sudah meninggal. Kemudian apakah orang tua kita tahu atau mengetahui sikap
ketika kita berziarah kubur, dan yang ketiga doa pada waktu berziarah kubur. Barakallahu fiik. Ada sih, nanti bisa dia lihat di kajian YouTube yang 2 jam lebih, nanti Ustaz bisa dikasih Ustaz ya. Al-Azifi Channel, berbakti sama orang tua dalam keadaan hidup maupun mati. Ya, orang yang meninggal punya hak sama orang hidup. Hak yang pertama dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Itu haknya. Kemudian yang lainnya yakni didoakan atau dihajikan kalau memang dia belum haji, atau dibuatkan sebuah prasasti hidup yang pahalanya manjang ke lubang kubur dia. Kenapa? Karena anak yang soleh ini, kata Nabi, anta wa maluka li abik, kamu dan harta milikmu itu milik orang tua. Maka kita boleh berbakti sama orang tua seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kondisi wafat sekalipun, tetap berbuat baik sama orang tua. Allah musta'an. Nah, jadi apakah orang tua kita tahu kalau misalnya sudah meninggal kita berziarah kubur? ya, bahkan mayit tahu derap langkah orang yang mengantarnya ke dalam pemakaman. Kata Rasul, sampai dia mendengar gesekan sendal yang terakhir, dia tahu, bukan tidak. Berziarahlah, tapi harus tahu akhlak ziarah, adab ziarah. Ziarah kubur ini banyak yang salah juga, karena Nabi ajarkan untuk ziarah kubur ini, beliau berziarah dan selalu berziarah. Masuk ke pemakaman itu baca doa, Assalamualaikum ahlal diyar, atau Assalamualaikum ahlal kubur. Sunnah melepas sendal, sunnahnya itu. Kalau kuburan nggak terawat, pakai darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nggak boleh menginjak kuburan, nggak boleh duduk di atas kuburan, la taqumu fihi abadan. Kemudian sampai ke pemakaman, jadikan antara dirinya kuburan kiblat. Berdoalah menghadap kiblat. Kita kalau ke kuburan doanya ngelilingin kuburan, salah. Doa yang menghadap kiblat, kiblat makam kita. Jadi kalau mau yang lain bersoft di belakang. Jangan muterin kuburan. Doa nggak boleh menghadap kuburan, doa menghadap kiblat. Setelah kita berdoa, merenung bahwa kita juga bakal wafat. Kafa bil mautin nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Dan orang laki itu diperintahkan banget ziarah kubur. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Ziarahi kubur supaya ingat mati, kata Rasul. Aksiru zikra hadimil ladza, perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Orang laki sering ziarah. Kalau perempuan ada larangannya. Kenapa? Niyaha, takut meratap. Hatinya melo kalau perempuan. Gara-gara ziarah ini bisa urusannya panjang, nggak mau masak seminggu bisa, repot yang di rumah nih urusannya. Tapi kalau orang laki itu kalau sering ziarah itu jadi punya rem, mau macem-macem juga ya udahlah, kalau kita nggak lama lagi hidup, paling 3 kali nusuk lagi, betul pemilu. Jadi hati-hatilah hidupnya ya Allah. Nah, dan kemudian bagaimana menyikapi istri yang tidak taat sama suami dan sering mencela mertua atau orang tua? Apabila sudah didakwah, apakah halal untuk cerainya? waduh. Kalau cerai bukan di masjid nih ngomong, di pengadilan nih urusannya. Ya memang cerai itu solusi dalam Islam, dan itu bukan sebuah bentuk kehinaan. Allah muliakan cerai dengan surat cerai kok di Quran. Surat At-Tolak, surat cerai kan. Tidak ada surat An-Nikah tuh, nggak ada. At-Tolak, surat cerai itu. Karena memang akan terjadi perceraian. Para sahabat juga bercerai. Pasangan Indah Zubair dengan Asma pun bercerai gitu. Artinya mereka bercerai. Karena cerai itu ibadah. Kalau berdua jadi baiknya pertahankan, kalau berdua jadi kerusakan jauhkan, kan gitu. Apalagi laki-laki, kata Rasul, akan terhalang rezekinya seorang laki-laki yang tak berani menceraikan istri yang berbuat zalim. Ada hadis tentang itu, 50 penyebab terhalangnya doa, salah satu hadis itu. Cuma bukan berarti jadi solusi awal, tetap ajarkan dulu apa yang mungkin dia tidak tahu. Laki-laki yang greget kalau ngomong kayak sama perempuan tuh kayak orang ngeruqyah, nggak takut sama setan gitu loh, tegas tapi dekat namun wibawa gitu. Karena bahasa Nabi, khiyarukum linisaikum, yang paling baik di antara kalian wahai para sahabat bukan yang jago pedang,
bukan yang banyak hafalan Qur'annya, bukan yang banyak, bukan. Yang paling baik sama perempuan kalian. Berbuat baiklah sama istri-istri kalian. Nasihatin dia. Kalau dinasihatin tetap dia masih berbuat salah, ya agak kenceng sedikit lah. Masih juga, ya sudah tinggalkan dia. Masih juga ceraikan dia, talak satu. Dan ketika talak satu juga jangan di keluar rumah, tetap di rumah. Cuma bedanya nggak hubungan intim saja. Ya, karena kalau talak satu sebelum selesai masa iddah, tetap dia harus melayani suaminya walaupun tidak berhubungan intim. Berhubungan intim namanya rujuk. Suruh di rumah selama 3 kali masa suci. Biarin main lihat-lihatan aja. Mudah-mudahan jadi hidayahnya buat dia, insyaallah, gitu ya. Jadi, tapi tetap harus dilihat, karena hukum sebab akibat. Kenapa istri nggak nurut? Tentu ada sebabnya, karena suaminya nggak layak untuk dituruti dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu kalau perempuan dipandang itu nggak pernah salah, lelaki yang salah. Lelaki salah. Loh kok saya yang salah? Kan dia yang berbuat salah. Situ salah nikah sama dia, salah juga. Nggak pernah benar sudah. Jadi harus siapkan maklum, perempuan ini kayak tulang rusuk yang bengkok, dipaksa lurus ya patah. Kalau memang Anda menikah dengan perempuan yang Anda butuhkan dia pintar masak, jangan tuntut dia pintar dandan. Nggak ada orang pintar masak, pintar dandan. Pilih salah satunya. Kalau Anda butuh perempuan yang bisa menjadi sahabat dalam kantor, di mana Anda buka kantor butuh hitung-hitungan, ya carilah perempuan yang pandai menghitung. Mungkin punya kekurangan dalam hal lain. Letakkan perempuan kepada kebisaan yang memang Allah titipkan. Jangan tuntut di luar batas kemampuan. Ya, banyak di antara kita ini kadang-kadang lupa awal sebuah kehancuran rumah tangga itu ketika tuntutan di luar batas kemampuan. Allahu a'lam bishawab. Nah. Berikutnya, Bapak Ustaz, bagaimana menasihati orang tua yang hampir setiap hari dengarkan musik dari pagi sampai sore? Karena posisi merantau, kadang-kadang kalau pulang ke rumah agak berat karena banyak maksiatan di rumah. Mohon nasihat pada saya ketika pulang tidak sesak dari ini. Doakan orang tua saya agar tidak. Ya tinggal diganti aja dengar yang lain gitu. Pernah gak kita belikan sesuatu yang bisa menggantikan posisi musik untuk orang tua kamu? Ya kamu belikan apalah sesuatu yang bisa didengar selain musik, atau kamu buat sebuah aktivitas yang dia nggak sempat mendengar musik. Gini, kita boleh melarang, cuma memberikan solusi gitu loh. Karena kita kadang-kadang melarang tanpa solusi. Mama, Pak, gak usah dengerin musik, gak usah, sudah. Lah terus kalau nggak dengerin ngapain? Ya ngapain kek? Begitu. Nah itu salahnya kita di situ. Kita nggak membenarkan, dia salah, kita larang, solusinya apa? Kalau Nabi melarang musik, ya wa minan nasi may yasrillahu wal hadis, yang ditawarkan kan Quran. Kita nggak menawarkan Quran sama orang tua kita, kitanya aja Iqra 2 nggak hatam-hatam, betul. Bacaan kita berantakan. Cobalah sekali-kali kamu ajak orang tua kamu, mah doakan Pak, doakan kita nanti umroh Ramadan, kita sholat di belakang Sesudes nanti. Lebih indah mana musik yang kalian dengar ketimbang ayat yang dibaca sama orang mulia seperti para masyayikh. Bohong kalau dia nggak nurut. Ini boro-boro masih jajan ngelarang gitu ya. Ya orang tua setuju. Tinggal teknik penyampaian aja sih ya ke orang tua ya. Ya semoga diberikan hidayah buat semuanya insyaallah ya. Allahu a'lam. Dan berikutnya, sejak anak bayi anak dibesarkan oleh ayat ini dan ayat kedua masih ada, namun seolah tidak terasa ingatan batin dikarenakan ayat akan tidak ada kepedulian kepada. Bagaimana cara perbaikan untuk berbakti kepada beliau? Masya Allah. Ayah Anda tidak sekejam azar ayahnya Ibrahim loh. Ibrahim dibakar sama ayahnya. Ente dibakar gak sama ayah? Ya. Ayah Anda nggak sekejam Fir'aun loh, yang motong bayi hidup-hidup loh. Ayah Anda cuma orang yang mungkin berbuat salah karena ada sebab. Mungkin dia kecewa sama ibu kamu, mantan kekasihnya.
Mungkin dia kecewa dengan keadaan yang memojokkan dirinya, sehingga dia tipe orang yang nggak bertanggung jawab karena ujian. Coba sih cari hukum sebab akibat. Jangan hilangkan asap kalau nggak mematikan api gitu. Temui orang tuamu coba baik-baik. Karena bayi lahir, banyak orang tua manfaat buat dia. Tapi kadang Allah lahirkan seorang bayi yang bakal bermanfaat buat orang tuanya. Temui orang tuamu, temui. Tanya, kenapa ayah melupakan kami, kenapa? Baik-baik. Apa salah kami? Sementara kami tetap jadi anak yang baik, berbakti sama ayah. Kita nggak tahu, pernah ditanya belum? Kan belum. Coba sih tanya sama orang tuanya. Apa yang membuat ayah ini meninggalkan kami, kenapa? Ayah kecewa sama mama. Itu kan antar kalian. Kan mama sama papa kan bisa punya bekas suami, bekas istri, tapi nggak ada bekas anak, nggak ada bekas orang tua, Pak. Izinkan saya berbakti sama bapak. Peluk dia, cium tangannya, bohong nggak rontok hatinya. Mudah-mudahan sabab anak hidayah buat orang tua. Allah. Ini ada hadiah untuk jamaah yang sayang sama orang tuanya. Oh, Masya Allah. Coba boleh. Ih, gimana caranya ini ya? Iya. Oke, Ustadz pengen tanya kalau gitu. Siapa yang bisa menjawab? Ada seorang pemuda yang tidak terkenal namanya di dunia, terkenal di langit. Bentuk usaha apa yang dia lakukan untuk membuktikan baktinya kepada kedua orang tuanya? Coba jelaskan. Kamu apa? Siapa dia? Oh, Masya Allah. Ini boleh, boleh. Kita bagi ini satu lagi ya. Siapa lagi ya? Ada satu lagi. Hah? Ada akhwat-akhwat pakai suara mungkin nggak mic-nya? Ha? Ada. Kalau ada mic boleh kasih akhwat satu coba. Ini buat kamu. Kamu kasih. Abi kamu. Insya Allah manfaat. Ada, coba satu akhwat, coba. Ustadz pengen minta dijelaskan, bukan cuma sekedar namanya, apa usaha dia untuk membuktikan bahwa dia anak yang berbakti sama orang tua. Fadhal. Mungkin enggak? Baik, kasih mic ya ke belakang. Coba, mungkin enggak panitia. Nah, akhwat juga berhak untuk menjawab cinta sama orang tua juga. Mungkin, fadhal. Kalau mungkin silakan. Coba cepat mic ya, cepat mic ya. Ya, coba. Coba siapa akhwat di belakang yang mau coba? Iya, coba silakan. Mungkin Pak ini silakan jawab dulu. Iya, fadhal, silakan. Ini usahanya Deketin mic-nya, Bu, nggak kedengeran. karena ada cintanya di mana orang tuanya itu dengan usahanya menggendong orang tuanya dari Yaman menuju ke Mekah. Beliau halo. Iya, terus kedengeran terus. Ibunya maaf bukan menggendong anak sapi supaya badannya kuat menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Masya Allah. Oke, cukup. Ini ada madu buat kamu, semoga sehat untuk berbakti sama orang tua kamu. Ayo, nah. Kita baca pertanyaan selanjutnya. Saya mau memasukkan putra kami ke pondok, tapi diberikan oleh ibu saya dengan alasan nanti jika dewasa mau jadi apa. Takut kalah bersaing dengan anak saudara yang lain. Meski dijelaskan kami hidup mencari ilmu akhirat, tapi tetap memaksa dunia harus dipikirkan. Bagaimana solusinya? Ya, maksud ibu kamu benar. Cuma mungkin karena background keagamaannya tidak seperti yang guru-guru kalian miliki. Maklumilah, wajarlah kalau seorang petani menanam buah ingin merasakan hasil panen dari buahnya. Wajar sekali.
ibu kamu, ayah kamu bukan orang yang mungkin menguasai agama, sehingga dia pengen anaknya berhasil untuk urusan dunia juga. Toh Islam mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad. Banyak teman-teman yang resign dari perusahaan, jabatannya ditinggal karena konvensional. Orang tuanya marah, kecewa. Terus kamu mau makan apa nanti? Karena keawaman dia. Makanya kalau orang tua cuma pengen ngelihat anaknya berhasil, wajar kalau dia nanam mangga, pengen memetik mangga, itu wajar sekali. Ya, jangan jadi keselnya. Makanya depan orang tua jangan banyak ngeluh. Jangan banyak berbicara yang mengkhawatirkan dia. Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat jiwanya tenang kalau sama orang tua. Ya. Udah orang tua taunya seneng. Jangan taunya susah. Kamu yang resign, kamu yang mau berbakti dan lain-lain, tolong. Orang tua tahunya kamu berhasil, kamu punya kesibukan. Datang ke orang tua bawa hadiah. Jangan malah minta hadiah. Nanti orang tua optimis, oh sudah anaknya sukses. Orang tua cukup. Kayak orang nanam mangga itu berbuah, walaupun dikit berbuah, senang. Syukur-syukur kalau buahnya banyak. Orang tua sama seperti itu. Ya, dia ngelihat anaknya sudah punya kebisaan, sudah cukup. Yang penting bisa berbakti sama dia. Ya. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kalian insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Oke.